Teman-teman, di video ini saya bakal mengangkat tema dengan judul Batinnya Tersiksa Tanpa Kamu. Dari judulnya udah ngeri ya. Batinnya tersiksa tanpa kamu. Kita bakal melihat seperti apa sih batinnya, situasi dan kondisi hubungan kamu juga. Apakah hubungan ini masih berlangsung atau hubungan ini pernah terjadi? Setidaknya saya pengen memberikan semacam gambaran-gambaran hal-hal yang mungkin nanti bisa menjadi sebuah pemahaman bagi teman-teman atau bagi kita semuanya. Yang jelas saya berharap sekali setiap video-video yang saya munculkan bertema tentang kehidupan, tentang asmara, cinta, dan sebagainya, ini bisa membuat pencerahan-pencerahan bagi siapapun yang mendengarkan video-video di channel Damar Aji ya. Sekali lagi tema berkesempatan kali ini yang jelas judulnya adalah Batinnya Tersiksa Tanpa Kamu. Oke? Jadi saya mencoba menarik energi secara kolektif. Saya mengangkat tema ini dengan tujuan saya kepengen ya, ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita bersama-sama. Oke? Selain general, video ini juga bersifat timeless ya, jadi bisa ditonton kapanpun. Tapi sekali lagi, terlepas dari ini general atau tidak, saya berharap sekali bahwa video dengan tema Batinnya Tersiksa Tanpa Kamu ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya. Oke, teman-teman, kita akan lihat dari kartu ini. Kita buka 5 kartu terlebih dahulu, dan saya akan menggunakan 3 deck kartu ya. Yang pertama adalah Oracle Card ini, yang kedua nanti adalah dengan Classic Tarot, dan yang ketiga adalah dengan Answer Card sebagai jawaban-jawaban atas apa yang nanti sudah kita bacakan di sebelum-sebelumnya ya. Teman-teman yang kepengen konsultasi atau private reading juga silahkan, sudah kita buka buat teman-teman yang kepengen private reading atau bertanya tentang masalah yang sedang kamu hadapi, silahkan. Atau mungkin teman-teman yang ngerasa perlu healing karena ada luka batin, trauma dan sebagainya, silahkan, kita juga buka secara online. Kemudian buat Anda yang mungkin saat ini sedang membutuhkan bantuan, sedang menjual ruko, toko, dan sebagainya ya, nanti kita akan bantu, ada konsultasi, ada semacam paket khusus ya untuk hal tersebut. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa bertanya terlebih dahulu ya, konsepnya bagaimana gitu kan, karena saya yakin teman-teman sebelum melakukan atau mengambil keputusan atau memutuskan untuk ngambil paket ini misalnya A, B, C, D misalnya, pasti butuh kepengen tahu terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kepengen tahu dan tanya-tanya dulu, silahkan aja, nggak apa-apa ya. Dan pastikan bahwa apa yang saya sampaikan, apa yang saya kerjakan, insya Allah semuanya tidak bertentangan dengan agama apapun ya. Artinya tidak lari ke hal-hal yang syirik, musyrik, dan sebagainya ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, karena semuanya adalah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya secara saintis, spiritual, dan sebagainya. Oke? Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi tersebut bisa membantu Anda memecahkan masalah, mendapatkan solusi, dan juga mendapatkan sebuah pemahaman-pemahaman ya. Oke, kita shuffle kartunya terlebih dahulu, dan tema kali ini adalah Batinnya Tersiksa Tanpa Kamu. Seperti apa batinnya? Dan kita akan melihat hubungan kalian itu seperti apa gitu kan. Dan saya coba buka 5 kartu. Oke. Dan teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti channel Damar Aji ya, karena dengan teman-teman selalu mengikuti, otomatis itu kan menjadi sebuah penyemangat bagi saya. Tetapi saya selalu berharap bahwa di video-video yang saya munculkan, baik di channel ini ya, Damar Aji Tarot yang ini, terus kemudian di Lentera Jiwa atau di Damar Aji Hipnoterapi, semuanya memberikan pembelajaran bagi kita semuanya ya. Oh ya, jadi buat teman-teman yang kepengen mendapatkan pembelajaran tentang keilmuan ya, tentang hidup, permasalahan hidup, solusi-solusi dan sebagainya, segala macam ilmu tentang kehidupan, silahkan teman-teman bisa berkunjung di channel Damar Aji Hipnoterapi ya. Oh ya, bagi teman-teman yang juga kepengen mendapatkan berbagai macam materi tentang kehidupan, tentang hidup, keilmuan-keilmuan tentang kehidupan, permasalahan, solusi dan sebagainya, tentang healing terapi,
tentang mengenali diri sejati kita, mengenali diri kita sendiri, semakin dekat dengan Tuhan dan sebagainya, silahkan teman-teman bisa berkunjung ke channel Damar Aji Hipnoterapi ya, dimana di sana kamu akan mendapatkan, insya Allah akan mendapatkan banyak keilmuan dari video-video yang saya buat buat teman-teman ya. Jadi materinya adalah materi-materi yang biasanya saya ajarkan di kelas ya, tetapi kali ini saya share di video secara free, secara cuma-cuma, karena saya berharap di situ akan mendapatkan apa yang namanya sebuah manfaat, akan memberikan manfaat kepada banyak orang siapapun tanpa kecuali, hanya dengan menonton tanpa mengeluarkan biaya ya. Jadi saya berharap bisa bermanfaat banget dengan video-video yang ada di channel Damar Aji Hipnoterapi. Oke teman-teman, hubungan kamu sama dia akan saya lihat dari beberapa kartu di sini. Saya melihat bahwa di sini ada true love ya, bahwa ketahuilah bahwa orang yang kamu fokuskan saat ini, dan saya melihat di sini ada beberapa kartu kombinasi di sini. Kalau terakhir di sini ada unrequited love, berarti ada semacam suatu kejadian atau penolakan yang pernah kamu lakukan terhadap seseorang atau terhadap orang itu. Ini bisa jadi hubungan sudah pernah berjalan, hubungan sudah pernah berlangsung, tetapi pada suatu hari, pada suatu perjalanan atau di tengah perjalanan, sepertinya ada semacam perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kamu, sehingga di sini kamu membuat sebuah keputusan untuk berpisah dengan dia. Meskipun apa namanya kartu ini di belakang, tapi karena secara kombinasi saya membaca ini semuanya, jadi secara intuisi ya, saya juga merasakan bahwa hubungan kamu ini sebetulnya sebuah hubungan yang sudah pernah terjalin ya. Ya, jadi energi ini bisa maju mundur ya teman-teman. Pernah terjadi atau sedang terjadi, atau saat ini kamu sedang merasakan hal-hal yang mungkin mengalami semacam pergeseran rasa terhadap hubungan kamu antara kamu dengan dia. Oke, jadi satu hal yang perlu saya sampaikan teman-teman, dengan sering nonton video-video di channel Damar Aji Tarot, ini juga sebetulnya secara tidak langsung melatih intuisi kita ya, melatih intuisi teman-teman untuk semakin tajam intuisinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di kartu yang terakhir di sini saya melihat bahwa kamu pernah menjalin hubungan dengan dia ya, atau bahkan mungkin energi maju mundur berarti kamu masih menjalin hubungan juga bisa. Tetapi ada semacam penolakan yang kamu lakukan ya, penolakan, atau bisa disebut penolakan atau bisa disebut dengan kamu perasaannya berubah ya, dan kamu kemudian sepertinya meninggalkan dia, atau sepertinya kamu akan ada niat untuk meninggalkan dia ya. Ini yang ketangkap paling pertama di batin saya. Tetapi saya melihat di kartu pertama di sini perlu diketahui bahwa dia itu menganggap bahwa kamu adalah cinta yang sesungguhnya. Dia merasakan ya, bukan hanya menganggap, tapi dia merasakan bahwa kamu adalah cinta yang sesungguhnya, true love. Kamu adalah cinta sejati dia. Disadari atau tidak bahwa dia merasakan itu, dan dia menganggap bahwa kamu satu-satunya orang yang apa ya, benar-benar istimewa gitu, istimewa di dalam hidupnya ya. Meskipun dia juga punya perjalanan, dia punya pengalaman hidup, dia pernah menjalin hubungan sebelumnya, tetapi yang perlu kamu ketahui bahwa dia berpikir, bahkan merasakan atau menganggap di batin dia kamu adalah, sekali lagi, kamu adalah cinta sejati dia, true love-nya ya. Jadi dia menganggap kamu adalah, atau hubungan kamu ini adalah hubungan yang sangat luar biasa bagi dia, gitu loh. Nah, kalau boleh saya katakan lagi, dia menganggap bahwa ini apa ya? Tidak ada orang selain kamu yang benar-benar secara chemistry itu bagi dia itu sangat klik banget. Jadi dia menganggap hubungan ini didasari oleh chemistry yang sangat kuat, didasari oleh cinta yang sangat kuat, bahkan tidak hanya kuat, tapi ini abadi ya, abadi. Artinya begini, kalaupun misalnya pada akhirnya kamu tinggalkan atau hubungan ini sudah selesai, jangan salah bahwa dia sekarang sampai detik ini juga dia menganggap bahwa kamu adalah satu-satunya seseorang yang benar-benar menjadi cinta sejati dia. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa kemudian muncul seperti ini, atau saya mengangkat tema dengan judul batinnya tersiksa tanpa kamu, tapi ternyata di dalamnya seperti ini. Ini kan intuisi, dan ini energi secara natural mengalir begitu saja.
Ya, jadi paling tidak ini menjadi sebuah pembelajaran dan pemahaman, karena bisa jadi setelah kamu meninggalkan dia, atau mungkin kamu nanti pada akhirnya meninggalkan dia, mungkin baru belum meninggalkan tapi baru ada niat, kamu harus tahu bahwa dia itu menganggap bahwa kamu adalah cinta sejati dia. Harapan saya, kalau misalnya kamu belum meninggalkan dia, baru ada rencana, baru mengalami pergeseran rasa, saya berharap kamu mempertimbangkannya kembali. Karena saya melihat bahwa dia itu sangat luar biasa, cinta dia ke kamu itu sangat luar biasa banget ya. Pokoknya beda ya, beda. Meskipun sekali lagi saya katakan bahwa dia tuh punya pengalaman juga ya, dia punya hubungan yang pernah kandas, dia pernah hubungan sebelumnya. Saya melihat di sini bahwa kekuatannya sangat luar biasa banget gitu loh. Chemistry-nya sangat luar biasa ya. Jadi sangat kuat banget. Jadi magnetic attraction-nya di sini itu sangat luar biasa banget. Jadi kalau misalnya pada akhirnya kamu mungkin sudah meninggalkan dia, jangan salah bahwa sampai sekarang pun hatinya dia tetap buat kamu, dan kamu tetap ada di ruang hatinya. Meskipun kalau boleh saya katakan bahwa batinnya sebenarnya sangat-sangat tersiksa dan sangat hampa ketika tanpa kamu. Makanya saya bilang, kalau kamu memang belum memutuskan hubungan ini, coba tolong dipikirkan kembali. Jangan sampai pada akhirnya kamu menyiksa seseorang seumur hidup, bahwa seseorang itu adalah orang yang ternyata sangat mencintai kamu, dan dia menganggap bahwa kamu adalah cinta sejatinya. Jadi artinya jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Gitu. Karena batinnya, jiwanya sampai sekarang ini saya melihat bahwa dia tuh selalu memanggil gitu, selalu memanggil kamu. Misalnya di hubungan ini kamu sudah selesai cukup lama misalnya gitu kan, tapi ada calling in your soulmate, bahwa batin, jiwanya, dan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, jiwanya, batinnya, energinya, itu selalu tertuju ke kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu selama ini nggak menyadari, saya mencoba berharap di video ini kamu menjadi sadar bahwa energi dia masih tertuju di kamu, hatinya dia hanya untuk kamu, meskipun bisa jadi dia tetap melanjutkan hidup gitu loh. Artinya dia tetap melanjutkan hidup, dia membuka lembaran baru, dia bertemu dengan orang baru lagi misalnya, tetapi hati dia masih buat kamu. Karena sebenarnya yang dia inginkan adalah hanya kamu gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Hanya kamu seorang. Bahkan kalau boleh saya melihat sampai sekarang ini pun dia masih terus berusaha untuk sebenarnya bukan semata-mata berusaha, tetapi itu mengalir secara otomatis, mengalir dengan sendirinya, bahwa dia selalu memikirkan kamu dan berusaha memanggil kamu juga, berusaha menarik energi kamu terus-menerus setiap saat, setiap waktu, meskipun sekarang dia punya kehidupan lagi. Apakah ini salah? Kalau saya bilang tidak salah ya, tidak ada yang salah dalam urusan atau dalam kaitannya dengan cinta ya. Karena apapun dia pasti mengikuti kata hatinya, dia mengikuti hati dan batinnya, sehingga sampai sekarang di sini dia selalu berusaha make the effort ya. Dan bahkan dia selalu mengundang batin kamu, dia sering telepati, sering visualisasi, bahkan dia sering melakukan afirmasi segala macam gitu loh. Dengan harapan ada keajaiban-keajaiban yang terjadi dan Tuhan mengizinkan bahwa kalian bisa bersatu atau bersatu lagi. Itu yang dia lakukan. Jadi sekali lagi teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa di sini energi bisa maju mundur ya. Ada yang mungkin sudah selesai hubungannya, tetapi di sini ternyata dia masih tersiksa batinnya karena memang dia menganggap kamu adalah cinta sejati dia, true love-nya. Karena chemistry dia sangat kuat. Yang kedua, bisa jadi hubungan ini belum selesai tapi masih terjalin, dan mungkin barangkali kamu ada rasa kepengen meninggalkan atau mengakhiri. Nah, ini bisa dipertimbangkan lagi gitu teman-teman ya. Karena sekali lagi dia selalu mengundang kamu, memanggil kamu, bahkan setiap malam saya melihat dia selalu telepati kamu, dia selalu afirmasi kamu, sehingga bisa jadi kamu sering mengalami semacam tanda-tanda bahwa iya Mas Damar, kenapa ya kok aku sering inget dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, efek dari telepati ya, saya perlu sampaikan, efek dari telepati ketika misalnya dia telepati kamu gitu kan. Nah, satu, tiba-tiba kamu sering inget dia.
ya. Tiba-tiba kamu sering ingat dia, tiba-tiba kamu keingetan kenangan-kenangan bersama dia, gitu kan? Itu satu bisa jadi karena tiba-tiba sering ingat. Yang kedua bisa jadi misalnya tiba-tiba dada kamu berdebar, gitu kan? Bukan karena berdebar karena apa, gitu kan? Karena jantungnya nggak beres dan sebagainya, bukan. Tapi berdebar yang membuat kamu tiba-tiba larinya ke dia lagi, gitu loh, ingat dia lagi, ya. Terus kemudian apa ya? Biasanya tanpa sadar kamu melihat sesuatu, ya, entah itu mobil, motor, platnya atau warnanya, atau suatu tempat atau apapun yang kamu lihat, ujung-ujungnya adalah apa? Membawa ingatan kamu kepada dia. Nah, itu bisa jadi kurang lebih efek dari dia melakukan calling in your soulmate. Jadi dia melakukan semacam pemanggilan jiwa kamu, memanggil diri kamu secara telepati. Intinya saya melihat bahwa dia masih berusaha, sekalipun kamu pernah meninggalkan dia, kamu pernah menolak dia, atau kamu ada rencana untuk meninggalkan dia. Itu, oke? Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi teman-teman, ya. Karena ketika kamu memutuskan dengan emosi meninggalkan seseorang, jangan lupa bahwa bisa jadi kamu akan membuat seseorang itu menderita seumur hidup, karena ternyata kamu adalah cinta sejatinya, karena ternyata kamu adalah cinta yang sesungguhnya, ya. Jadi pertimbangkan terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan untuk meninggalkan seseorang. Oke? Jadi sekali lagi, bahwa sekarang ini dia merasakan, sampai detik ini dia masih merasakan, bahwa sampai detik ini bahkan selamanya, dia menganggap kamu adalah cinta sejati dia. Ini kartu keluar dengan sendirinya, ya. Saya menangkap energi ini secara natural, mengalir begitu saja, kocok kartu random, sehingga di sini keluarlah seperti ini, ya. Yang otomatis bisa jadi ini menjadi sebuah pesan dari alam semesta buat teman-teman. Sekarang akan saya buka kartu berikutnya. Saya menggunakan klasik tarot ini untuk melihat lebih jauh lagi. Karena itulah kehidupan ya teman-teman, yang seringkali ada saja hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita, gitu kan. Kadang-kadang kalau kita nurutin emosi, ego kita, gitu kan, tanpa sadar kita tiba-tiba bisa menyakiti orang yang justru sebenarnya orang yang paling mencintai kita. Ya, kita lihat ada the word, kemudian justice, oke. Ya, saya melihat bahwa dia menjalani satu kehidupan sampai sekarang ini pun sebenarnya kayak gimana ya? Ya, dia melanjutkan hidup. Dia tetap memiliki semangat meskipun dia pernah berada di titik yang benar-benar merasa sangat kecewa, kehilangan, dan bahkan patah hati, ya. Tapi di sini sampai dia kemudian mencari keadilan, gitu kan, mencari keadilan hidup, ya, mendekatkan kepada Tuhan, berdoa. Bahkan tidak hanya itu, bisa jadi dia pernah komplain kepada Tuhan, kepada kehidupan dan sebagainya, ya. Sehingga di sini dia merasa sangat tersakiti, ya, yang akhirnya dia membuat dia sangat-sangat terpuruk banget, ya, sangat terpuruk banget, ya. Karena sekali lagi dia tuh benar-benar mencintai kamu dengan seluruh hati dan kamu adalah cinta sejati dia, ya. Dan dia meskipun dia sudah diputuskan sama kamu, atau mungkin nanti kamu memutuskan dia, jangan lupa bahwa dia tetap memiliki perasaan bahwa hubungan ini masih tetap ada, hubungan ini tetap tidak akan pernah berakhir di dalam batinnya. Walaupun secara statement, secara ucapan kamu mengatakan bahwa hubungan ini berakhir, kamu kemudian meninggalkan dia, tetapi bagi dia itu batin dia dan kamu itu masih bersatu dalam satu ikatan cinta kasih yang pernah kalian sepakati bersama-sama. Karena saya melihat di sini kalian juga pernah mengikat sebuah janji, berikrar dan sebagainya, ya. Dan saat ini dia benar-benar, bukan saat ini aja, tapi pada saat kamu memutuskan dia, meninggalkan dia, atau saatnya nanti kamu memutuskan dia atau meninggalkan dia,
ibarat kata dia itu seperti tertusuk 10 pedang di punggungnya, ya, tanpa dia sadari, tahu-tahu jelep, dan itu sangat menyakitkan sekali. Tidak hanya membuat dia sakit, tapi bisa membuat dia terbunuh, bisa membuat dia mati, ya, dalam arti kata mati semangatnya, mati harapannya dan sebagainya, ya. Nah, itulah yang terjadi, yang bisa saya bacakan untuk kamu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan bagi teman-teman yang barangkali ingin meninggalkan pasangannya karena sesuatu hal. Saya pikir kalau memang masih bisa dibicarakan, bicarakanlah. Jangan sampai kemudian kamu tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat keputusan begitu saja tanpa dia tahu apa sebabnya, atau memutuskan secara sepihak. Karena itu adalah hal yang sangat menyakitkan, membuat seseorang yang kamu tinggalkan itu bisa menjadi sangat penderita di dalam kehidupannya, ya. Jadi coba perhatikan dan pertimbangkan itu. Meskipun pada akhirnya dia melangkah lagi pun, dia tetap merasakan bahwa kehidupan ini hampa tanpa kamu. Dia sangat tersiksa batinnya tanpa kamu juga. Oke, saya akan coba shuffle kartu dengan ini. Ini adalah Oracle Card. Apa sih yang harus kamu lakukan supaya ini semuanya bisa menjadi baik-baik saja? Jangan sampai ada yang tersakiti. Walaupun memang ya teman-teman, kalau suatu hubungan yang sudah toksik tidak bisa dipertahankan, nah itu beda soal gitu kan, beda cerita. Kalau memang sudah toksik dan kamu justru tidak merasakan kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya, dan suatu hubungan ini tidak membuat kamu lebih baik dan lebih maju, ya memang buat apa dipertahankan gitu kan. Oke. Teman-teman, di sini ada Ask Your Angels, ya. Ya, bahwa dia itu sampai sekarang tuh masih masih bertanya-tanya. Kenapa sih? Gitu loh. Kenapa sih? Kenapa ini terjadi? Dia masih belum menerima dengan semua kenyataan yang terjadi. Belum bisa menerima semua keputusan yang kamu sampaikan ke dia. Belum bisa menerima kenyataan-kenyataan yang sangat pahit tersebut. Maka sekali lagi saya katakan, bagi teman-teman yang belum melaksanakan hal itu, harap dipertimbangkan lagi. Jangan sampai membuat dia itu menjadi orang yang sangat menderita pada akhirnya dalam menjalani kehidupan tanpa kamu, gitu loh. Ya, bayangkan ya, orang yang pernah kamu cintai pada akhirnya hidup menderita. Nggak cuman kasihan ya, tapi apa ya? Lebih dari sekedar kasihan ya. Aduh, saya loncat. Oke, maka tunggu sebelum kamu memutuskan ya. Kamu harus bertanya terlebih dahulu. Dia tidak hanya dia yang bertanya-tanya, tapi kamu juga harus bertanya, apakah keputusan yang akan saya buat ini baik ke depannya? Ya, seperti itu. Karena bagaimanapun kamu harus menunggu, jangan gegabah, jangan buru-buru. Bagaimanapun ini adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa dalam kehidupan kalian. Ya, setidaknya ketika kamu tidak memutuskan secara sepihak, kamu akan menolong banyak orang, atau setidaknya menolong dia, ya. Dan ingat, komunikasi pun kamu harus baik, ya, harus clear, harus jelas, agar apa yang kamu putuskan, apa yang kamu lakukan itu tidak merugikan salah satu di antara kalian, atau merugikan dia sebagai orang yang sangat mencintai kamu, sebagai orang yang sangat menyayangi kamu, sampai ibarat kata sayangnya itu udah nggak terbilang gitu kan. Sayangnya itu udah nggak bisa dikatakan dengan kata-kata dan ucapan apapun. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia sedang bertanya-tanya sampai sekarang ini, dan kamu juga harus bertanya. Kamu harus bertanya. Kalau misalnya kamu mendekatkan kepada Tuhan, berdoa, minta petunjuk, istikharah terlebih dahulu gitu kan, agar kamu tidak buru-buru untuk memutuskan, karena ini adalah bagian dari kehidupan yang sangat luar biasa. Romance, suatu kehidupan yang memang sangat indah di dalam kehidupan manusia, tentu berhubungan dengan asmara, dengan pasangan-pasangannya, ya, seperti itu. Nah, jangan lupa, paling tidak kamu harus mengkomunikasikan dengan baik. Kalau memang ada hal-hal yang kamu tidak suka dan tidak serek pada diri dia, sampaikan, ya, agar dia tahu. Kalau memang dia harus membenahi diri, ya, kamu sampaikan. Setidaknya dengan kamu menyampaikan bahwa ada hal yang tidak kamu suka, ada hal yang harus dia perbaiki, kamu sampaikan, agar dia juga memperbaiki, agar dia juga paling tidak mencoba untuk membenahi diri gitu kan. Nah, sampaikan dan beri kesempatan terus kepada dia.
Kalau memang sudah disampaikan dan kesempatan itu sudah kamu berikan berulang-ulang, tidak ada perubahan, nah itu baru silahkan. Semua kembali kepada kamu sebagai pemegang kendali dan keputusan. Oke, tetapi sekali lagi kalau misalnya kamu belum mencoba untuk memberikan kesempatan, jangan buru-buru untuk memutuskan, wait, tunggu, bijaksanalah dalam mengambil keputusan agar tidak menyakiti orang yang sebenarnya sangat mencintai kamu. Karena bagaimanapun ketika nanti kamu benar-benar tiba-tiba meninggalkan dia tanpa tanpa memberi warning terlebih dahulu, itu akan sangat mengejutkan bagi dia, dan wah, itu sakit yang sangat luar biasa ya. Apalagi sekali lagi bahwa kamu pernah menjalin suatu ikatan janji, ikatan batin, komitmen ya, ikrar-ikrar tertentu ya yang pernah kalian ucapkan bersama-sama di saat kalian sedang romantis-romantisnya ya kan. Nah, cobalah untuk dipertimbangkan lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bacaan ini dengan tema batinnya tersiksa tanpa kamu itu bisa membantu dan memberikan sebuah pencerahan bagi teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal itu. Oke? Sekali lagi, buat teman-teman yang kepengen konsultasi juga silahkan untuk langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini. Dan juga buat teman-teman yang pengen konsultasi apapun ya, tidak hanya masalah percintaan, karir silahkan, rezeki juga silahkan gitu kan. Terus kemudian mungkin mau jual-jual properti dan sebagainya, silahkan juga untuk bisa konsultasi, sekaligus nanti ada sesi-sesi tertentu yang membantu kamu agar ada booster dan percepatan ya, dan semua itu insya Allah aman ya, tidak menyalahi agama apapun ya, dan semuanya itu tidak mengandung unsur-unsur yang dalam tanda kutip mistis dan sebagainya ya, tetapi semua keilmuan di sini bisa dipertanggungjawabkan. Ada teori-teorinya dan ada literatur yang jelas ya. Oke. Sementara itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.